Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Computational Thinking Ibu Widya Setia MSc serta rekan-rekan mahasiswa PAI 1A yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang penerapan Computational Thinking di bidang pendidikan. Sebelum kepada pemateri 1, saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya penerapan Computational Thinking di bidang pendidikan. Computational Thinking merupakan istilah yang merujuk pada ide-ide dan konsep utama yang ada pada bidang informatika dan computer science. Pada tahun 2006, Wing mengenalkan istilah Computational Thinking yang melibatkan kemampuan memecahkan masalah, mendesain sistem, dan memahami perilaku manusia dengan menggambarkan konsep dasarnya ke computer science. Computational Thinking merupakan proses berpikir yang diperlukan dalam memformulasikan masalah dan solusinya, sehingga solusi tersebut dapat menjadi agar pemroses informasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah. Berdasarkan materi pembelajaran online BBC BTech, Computational Thinking memungkinkan kita memahami masalah yang kompleks dan mengembangkan solusi yang mungkin. Berdasarkan materi pembelajaran tersebut, Computational Thinking mencakup dekomposisi, abstraksi, berpikir dan merumuskan algoritma, dan pembentukan pola solusi untuk persoalan-persoalan sejenis. Kemampuan Computational Thinking adalah kemampuan yang perlu diasah melalui latihan-latihan dan merupakan salah satu pengetahuan dasar untuk kemampuan penyelesaian persoalan tingkat tinggi yang dibutuhkan insan pada abad ke-21. Untuk lebih mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada rekan saya untuk menyampaikan materi 1. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Maulida. Saya izin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan karakteristik Computational Thinking. Computational Thinking adalah problem solving, yakni mendefinisikan akar masalah beserta solusinya. Lalu memikirkan apakah solusi tersebut akan lebih efektif jika melibatkan komputer. Computational Thinking merupakan proses problem solving yang terdiri dari beberapa karakteristik, di antaranya merumuskan masalah yang dapat membuat seseorang menggunakan komputer dan tools lainnya untuk membantu mencari solusi. Yang kedua, mengelola dan menganalisis data secara logis. Yang ketiga, mempresentasikan data melalui abstraksi seperti model dan simulasi pembelajaran Computational Thinking pada bidang pendidikan dasar dan menengah tahun 2020. Yang keempat, mengotomatisasi solusi melalui algorithmic thinking atau serangkaian urutan langkah-langkah. Yang kelima, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengimplementasi seluruh solusi yang mungkin untuk mencapai langkah yang paling efisien dan efektif dari research yang ada. Yang terakhir, menggeneralisasi dan mentransfer proses problem solving untuk berbagai permasalahan. Kemudian, terdapat langkah dasar Computational Thinking. Terdapat beberapa hal yang lebih cepat diselesaikan oleh manusia dan ada juga yang lebih cepat diselesaikan oleh komputer. Kita sebagai manusia adalah yang menentukan. Dalam praktiknya terdapat sekumpulan kemampuan yang merupakan bagian dari Computational Thinking. Google for Education membahas bagaimana pendekatan Computational Thinking yang harus dilakukan. Google for Education memiliki beberapa langkah dasar, yaitu
Kesatu, abstraksi. Abstraksi adalah proses yang berfokus pada informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Yang kedua ada algoritma, adalah pengembangan solusi langkah demi langkah atau aturan yang harus diikuti untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, dekomposisi adalah memecahkan masalah atau sistem yang rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Yang keempat, ada pengenalan pola, adalah mencari kesamaan di antara dan di dalam masalah. Keempat hal tersebut bukanlah dan tidak juga harus dimiliki semuanya. Kemampuan dan keterampilan berpikir komposional tersebut ditunjang dengan beberapa sikap sebagai berikut. Menurut tim Olimpiade Komputer Indonesia tahun 2008, yang pertama yaitu yakin dan percaya diri dalam menghadapi dan mengelola kompleksitas. Yang kedua, gigih dan tekun bekerja dalam menghadapi persoalan yang sulit. Yang ketiga, toleran terhadap ambiguitas. Yang keempat, kemampuan untuk menangani open-ended problems. Yang kelima, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim untuk mencapai suatu tujuan atau menghasilkan solusi. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian insya Allah akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Izinkan saya untuk meneruskan penjelasan dari teman saya. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini belum mampu menjawab tantangan masa depan yang penuh persaingan dan semakin kompleks. Dari berbagai survei yang dilakukan lembaga-lembaga kredibel dunia, Indonesia masih menempati urutan bawah. Hal ini disampaikan pakar pendidikan Indra Charismiaji dalam seminar Computational Thinking, A Global Trend in Education, Seminar and Workshop for School Leaders pada hari Kamis. Beliau mengatakan, perkembangan dunia pendidikan sangat cepat. Karena itu Indonesia harus menyesuaikan kurikulum agar dapat bersaing di era global. Sekolah harus mampu mempersiapkan anak didik untuk menghadapi dunia nyata yang penuh masalah agar siap dalam persaingan global, kata Indra. Proses pembelajaran melibatkan 7 keahlian utama bagi siswa abad 21, yaitu kolaborasi, kreatif, berpikir, kritis, komputerisasi, pemahaman budaya, dan mandiri dalam belajar serta berkarir. Indra menjelaskan, saat ini materi kurikulum STEM telah dipersiapkan untuk di sekolah-sekolah dalam negeri. Kurikulum tersebut mengajarkan anak didik tentang computational thinking. Beliau berkata, artinya bukan sekedar belajar menekan tombol, melainkan belajar memecahkan masalah dengan teknologi atau berpikir layaknya komputer, ujar pria yang aktif di organisasi Dewan Pakar di Asosiasi Guru TIK atau KKPI di Indonesia. Sementara Head of Student Life Sampurna University, Eddie Henry, mengatakan computational thinking merupakan sebuah pendekatan yang diyakini dapat menjadi salah satu solusi dalam menjawab tantangan masa depan dengan lebih cermat dan terukur. Sampurna Academy dan Sampurna University telah mengimplementasikan pendidikan abad 21 melalui pendekatan sains, teknologi, engineering, arts, dan math yang mengedepankan computational thinking. Kemudian untuk beberapa penerapannya itu ada banyak sekali macam-macam bidang kita dapat menemukan bahwasanya computational thinking itu dapat diterapkan di sana. Yang pertama itu STEM, pemikiran komputasi dapat ditanamkan dalam mata pelajaran sains, teknologi, teknik, dan matematika. Namun tidak semua guru kompeten dan tidak semua murid minat akan hal tersebut. Salah satu contoh implementasinya adalah C3 System yang sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk mengatasi masalah keterampilan pemecahan masalah di bidang STEM. Kerangka C3 STEM mendukung siswa untuk menganalisis arus lalu lintas dengan kinematika kendara dan perilaku mengemudi dasar. Kemudian yang kedua itu etika. Pemikiran komputasi tidak hanya berlaku di bidang STEM atau ilmu komputer, tetapi juga berlaku dalam studi etika.
Seoane Pardo mengembangkan moral machine dan pemrograman pengambilan keputusan di kelas etika untuk memungkinkan siswa membuat keputusan logis dalam situasi ekstrim ketika bekerja dalam pemrograman mobil. Berdasarkan alasan berbagai pendekatan etis, siswa diminta untuk mengembangkan skema pengambilan keputusan yang lebih etis agar mesin merespon. Kemudian yang ketiga di bidang sains, pada tahun 2010 terdapat sebuah lokakarya yang diadakan 3 hari untuk siswa sekolah menengah atas dan guru sains dengan judul Computational Thinking for Science. Tujuan dari lokakarya tersebut adalah untuk memperdalam pemahaman yang terhubung antara ilmu komputer, ilmu alam, dan matematika. Topik yang diajarkan dalam lokakarya tersebut adalah berpikir komputasi, simulasi, biologi, kimia, fisika, probabilitas, matematika, karir dalam ilmu komputasi, dan rencana pelajaran untuk guru. Kursus tersebut dirancang oleh Fakultas Ilmu Komputer bekerjasama dengan Departemen Fisika, Kimia, dan Bioinformatika. Siswa diperkenalkan dengan konsep alat komputasi dari fisika dan bioinformatika menggunakan Python. Kemudian yang keempat, computational thinking diterapkan juga dalam sains biologi. Pada tahun 2009 terdapat kursus yang dikembangkan untuk mengajarkan bioinformatika kepada mahasiswa biologi. Kursus tersebut dimaksudkan untuk memperkuat keterampilan komputasi kuantitatif dan kritis untuk siswa biologi. Selain itu, pada tahun 2014 pun terdapat kursus berjudul Computational Approaches for Life Scientists. Kursus tersebut dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara pemikiran komputasi dan siswa ilmu sains. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pembahasan pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Alfiani Latifah Ainul Zahra dengan NIM 12120200017. Saya di sini akan menjelaskan pembahasan yang telah dibahas oleh Kang Faisal, yaitu tentang penerapan komputasional dalam pendidikan. Di sini pada bidang jurnalistik. Pada tahun 2010 terdapat sebuah program jurnalisme interaktif yang dirancang untuk siswa sekolah menengah dan guru-guru mereka selama sekolah musim panas dan setelah sekolah. Siswa dan guru dari konselor seni, teknologi, dan bimbingan bekerja bersama dalam melakukan wawancara dan mengembangkan cerita baru yang kemudian dikumpulkan dalam bentuk teks, video, dan animasi prosedural dalam Strat sebagai paket cerita. Selanjutnya pada bidang musik, pada tahun 2010 terdapat kursus Sound Thinking yang dikembangkan untuk mendorong pemikiran komputasi kepada siswa seni. Siswa dalam kursus ini pertama kali diekspos ke halaman web yang dibuat menggunakan HTML dan JavaScript API dan menanamkan file musik ke halaman web mereka dibuat. Siswa bermigrasi dari menggunakan HTML dan JavaScript ke awal yang tampaknya kuat dalam mendorong konsep pemikiran komputasi siswa. Menggunakan Stretch untuk membuat musik, siswa dapat belajar banyak konsep komputasi termasuk loop, inisialisasi, variabel, mengubah variabel secara algoritmik, modularisasi, dan memproseskan acara. Selain beberapa subjek studi yang telah diintegrasi dengan konsep computational thinking yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini merupakan beberapa contoh aktivitas penerapan computational thinking dalam beberapa bidang pelajaran. Yang pertama, pada seni bahasa. Menggunakan logika untuk menyusun cerita yang campur aduk dalam urutan yang benar. Identifikasi pola untuk berbagai jenis kalimat dan aturan tata bahasa. Menggunakan logika tingkat pertama untuk sampai pada kesimpulan berdasarkan fakta yang diberikan. Membangun jejaring sosial untuk menganalisis cerita dan program cerita dengan jalur alternatif atau pilih petualangan Anda sendiri. Yang selanjutnya pada bidang matematika. Yang pertama, memodelkan fungsi dalam aljabar melalui program atau bandingan dengan fungsi dalam program.
Yang kedua, menuliskan sebuah algoritma atau urutan langkah-langkah yang tepat tentang bagaimana melakukan perkalian matriks atau bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Selanjutnya, menggunakan dekomposisi untuk menyelesaikan masalah kata. Dan yang terakhir, generalisasi atau sebagai representasi aljabar dengan mengidentifikasi pola. Selanjutnya, dalam bidang sains. Yang pertama, lakukan kualifikasi spesies dengan logika eksplisit, membangun model komputasi dari fenomenal fisik, membuat program model komputasi dan simulasi untuk mempelajari dan menginterogasi fenomena dibandingkan bermain, atau memanipulasi simulasi perangkat lunak pre-developed dari fenomenal ilmiah. Dan yang terakhir dalam bidang sains sosial, yaitu mempelajari data dan mengidentifikasi pola atau tren dalam perang dan peristiwa bersejarah lainnya, membuat visualisasi daripada pola dan tren tersebut, membuat simulasi untuk mempelajari hubungan dalam fenomena ilmu sosial seperti pendidikan dan kesehatan wanita, dan yang terakhir, membuat model untuk sistem sosial, jejaring sosial, atau pilihan sosial. Baik, terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Jadi kesimpulannya adalah compositional thinking adalah sebuah proses pemikiran, bukan semata-mata berbicara tentang teknologi, bahkan dapat dikatakan tidak berkaitan dengan teknologi. Ia juga merupakan metode penyelesaian masalah yang dirancang untuk dapat diselesaikan dan dijadikan oleh manusia, komputer, atau kedua-duanya. Dari hal tersebut dapat terlihat jika compositional thinking akan melatih siswa dalam memecahkan masalah atau kasus yang ada dan pasti akan mereka butuhkan dalam kehidupan mereka karena setiap manusia tidak akan pernah lepas dari sebuah masalah. Peserta didik yang telah menguasai atau terbiasa dengan compositional thinking akan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang dan tidak mudah untuk berputus asa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.